Kajian Islam. Maka ketika Nabi datang, Nabi tegur dia, ittaqillah wasbiri. Sabar wahai bunda dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Dia enggak tahu ternyata Nabi yang menegur dia. Kemudian dikatakan, engkau enggak ngerasakan apa yang aku rasakan. Kadang kita karena larut dari kesedihan, larut dalam kesedihan sehingga kita tidak sadar. Maka kewajiban yang pertama adalah sabar kepada Allah dan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan merasakan hal ini, sangat penting ayat ini, sangat penting perkataan ini, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika mungkin yang meninggal adalah orang yang terdekat di antara kita. Ayah kita, anak kita, istri kita, dan lain sebagainya. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengatakan, sungguhnya engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Maka dikatakan kepadanya, tadi itu Rasulullah. Kenapa engkau mengatakan demikian? Kemudian akhirnya wanita tersebut segera menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran tersebut, ketentuan intinya adalah ketika pertama kali musibah menghampiri kita. Bisa nggak kita kontrol diri kita? Bisa nggak kita kuasain diri kita? Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang sangat penting kita perhatikan. Jangan sampai ketika keadaannya akan wafat orang tua kita, atau mungkin akan wafat orang terdekat kita, dan kita mengatakan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan kita tidak mengimani dan tidak tunduk terhadap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu, setelah dia berusaha bersabar dan ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaklah dia dan orang yang berada di sekitarnya mengatakan perkataan yang berada pada ayat tersebut, apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama bersabar dan ridha, kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Pak, artinya coba apa? Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Jangankan harta kita, orang tua kita, kita sendiri bakal balik dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah ini mengajarkannya kepada Ummu Salamah. Mengajarkannya kepada Ummu Salamah ketika Ummu Salamah meninggal. Yaitu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengatakan doa, ini penting Pak doanya Pak. Ini doanya. Doanya adalah Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni fi musibati. Yang mau nulis pakai Arab silakan. Yang orang Arab, yang orang Arab maklum pakai tulisan Indonesia saja. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Setelah mengatakan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha.
Setelah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian keluarga, sanak famili yang dekat ini mengatakan Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ini yang diajarkan oleh Abu Salamah kepada Ummu Salamah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Salamah, kemudian diajarkan kepada Ummu Salamah. Apa yang terjadi? Yang mana artinya adalah, ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibah ini. Terhadap musibah ini. Karena Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ bisyai'in, kami akan uji kalian. Salah satunya adalah dengan kematian. Itu dengan salah satunya dicabut keluarga kita. Maka dikatakan di sini, ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibahku dan gantikanlah kepadaku yang lebih baik. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, tawakal penuh kepada Allah. Yakin Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Mungkin tidak satu jenis dengan jenis yang lainnya. Mungkin satu jenis, namun dengan yang lebih baik. Dan banyak hal-hal yang di luar dugaan ketika kita benar-benar menyerahkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka apakah yang terjadi? Akhirnya Ummu Salamah membaca doa ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia membaca Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Setelah selesai iddahnya setelah selesainya iddahnya Ummu Salamah, siapa yang datang kepada Ummu Salamah? Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bapak ya, mungkin saat anak kalau baca ini mungkin nanti dapat zaujah lebih afdal, bisa jadi jamaah. Tapi benar-benar kita serahkan. Dan bukan berharap bini segera selesai, bukan jemaah. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membaca doa ini. Kita ajarkan ya, ada DKM kita di Nurul Iman ya, kita ajarkan doa ini. B, baca ini B. Insyaallah ada yang ketiga nih B, insyaallah. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, poin yang harus dilakukan di samping kesabaran, kemudian ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada yang kita rasakan juga ketika mungkin sanak famili kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia adalah anak tersayang kita. Bahkan di keluarga saya ada yang terucap dan mengatakan kepada ayahanda saya, "Bi, kenapa saya menikah dengan yang halal, anak saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tetangga yang dia nikahnya di luar, hamilnya di luar nikah, namun anaknya hidup." Ini adalah perkataan yang berbahaya. Akhirnya kita nasihatkan. Karena qadarullah cucu pertama daripada keluarga kami diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak yang pertama. Terucap perkataan seperti ini, maka ini adalah perkataan yang berbahaya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaknya semuanya meninggal di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, kecuali cuma satu, Pak. Siapa satunya, Pak? Siapa? Fatimah. Dan anak lakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di saat masih kecil, Al-Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Dan bukankah Rasulullah telah mengatakan anak yang meninggal di waktu kecil, waja'alhu ala kafalati Ibrahim, dan dia menjadi di bawah tanggungannya Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadi tabungan kita yang nantinya, Bi sini Bi masuk surga Bi. Dia tunggu kita menjadi syafi'an wa mujiban wa dzakharan, dan juga simpanan bagi kedua orang tuanya. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama tadi kita ulangi, ar-ridha was-sabru bima yaqdillah, yaitu ridha dan betul-betul sabar terhadap ketentuan dan garisan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kemudian ini adalah hal yang diwajibkan dalam poin ini. Kemudian yang diharamkan, sekarang kita masuk kepada poin yang ke-6 jamaah. Hal yang diharamkan, kita agak lebih cepat. Yang pertama yang diharamkan adalah meratap. Meratap. Nangis boleh nggak Pak? Boleh.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nangis. Kemudian para sahabatnya, Rasulullah, kenapa ini nangis? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal aina la tadma'. Sungguhnya air mata ini berlinang. Wa innal qalba la yahzan. Sungguhnya hati ini bersedih. Wa innana la naqul illa ma yurdi rabbuna. Dan kami tidak mengatakan melainkan hal-hal yang diridhai oleh Rabb kami, kata Rasulullah SAW. Atau kama qala Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Jadi nangis silahkan. Kemudian hati ini bersedih silahkan. Namun tidak meratapi. Meratap artinya, aduh kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Dan lain sebagainya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Meratap, maka hal yang pertama dilarang adalah meratap. Kemudian yang kedua, jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hal yang dilarang adalah darbul khudud wa syaqqul juyub, yaitu memukul-mukul pipi. Atau mungkin kepalanya. Enggak kontrol. Wa syaqqul juyub, menyobek-nyobek baju. Maka ini hal yang dilarang. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'watil jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya ketika ada musibah menghampirinya, kemudian juga menyobek-nyobek bajunya. Tidak kontrol. Dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Menyeru dengan seruan jahiliyah yang menjadi kekhususan orang jahiliyah. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini poin yang dilarang yang berikutnya. Kemudian poin yang ketiga adalah halqus sya'ar, yaitu memotong rambut atau menggundul rambutnya. Dengan sebab ini, bukan karena kematian, kemudian setelahnya dia umrah akhirnya gundul, bukan jemaah. Akan tapi dengan sebab ini sampai dia menggundul kepalanya atau mungkin mengacak-ngacak rambutnya, atau mungkin bisa kita golongkan hal ini adalah hal meratapi, tergolong dengan hal yang meratapi. Kemudian nashru sya'ar, kemudian mengacak-ngacak rambut, ini hal yang dilarang, mengacak-ngacak rambut. Maka kita ingatkan saudara kita, keluarga kita, yang misalnya orang terdekatnya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan, tidak begini caranya kita melakukan dalam keadaan tersebut, dalam keadaan ini. Kemudian jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah yaitu menginfokan kematian dengan pemodelannya ahlul jahiliyah. Dengan pemodelannya orang jahiliyah. Menginfokan kematian dengan pemodelannya orang jahiliyah. Maka ini tidak dibolehkan. Dan para ulama di sini telah menyebutkan hadis-hadis, ada yang membolehkan dengan ketentuan tidak sama dengan pemodelan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Maka kita bertanya bagaimana pemodelan yang dilakukan oleh orang jahiliyah? Yaitu mereka menggunakan unta, kemudian mereka menggunakan pengeras suara, dan mereka berteriak di sekeliling kampung dan mengatakan fulan telah meninggal, kebaikan fulan demikian, fulan telah meninggal, dengan pengeras suara. Sehingga diinfokan dengan cara meluas. Maka ini termasuk hal yang dilarang. Nabi SAW mengatakan dalam hal ini, Nabi SAW an-na'yu. Nabi SAW melarang an-na'yu, yaitu mengumumkan dengan pemodelan ahlul jahiliyah. Mengumumkan dengan pemodelan ahlul jahiliyah. Kemudian timbul pertanyaan di hadapan kita ya Pak ya. Ustaz, bagaimana menginfokannya pakai menara masjid? Ya enggak Pak? Bagaimana hukum menginfokannya dengan menara masjid? Setelah kami melihat dan membaca penjelasan para ulama dalam hal ini, ada mereka yang menggolongkan hal tersebut sama seperti yang dipraktikkan orang ahlu jahiliyah. Menginfokan dengan menara masjid ke seluruh
menginfokan dengan menara masjid sehingga terdengar oleh khalayak, maka hal tersebut menurut ulama fikih dilarang. Adapun kalau misalnya dengan mic dalam masjid, maka hal tersebut dibolehkan. Mic di dalam masjid, maka hal tersebut dibolehkan. Adapun dengan menara masjid diinfokan, maka hal tersebut sama dengan hal yang dilakukan oleh orang al-jahiliyah. Karena Nabi SAW ketika meninggal sahabatnya Ja'far, Nabi menginfokan kepada para sahabatnya, namun tidak menginfokannya secara meluas. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika Raja Najasyi meninggal, Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya dan menginfokannya untuk mensalatkannya dengan salat ghaib, Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang berkaitan tentang an-na'yu, yaitu yang berkaitan tentang an-na'yu, itu menginfokan secara meluas dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka ini adalah hal-hal yang dilarang dilakukan oleh seorang ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan keluarganya. Kami ulangi, yang pertama adalah meratap, kemudian yang kedua adalah memukul pipi, kemudian menyobek-nyobek baju, kemudian menggundul kepala, kemudian mengacak-acak rambut, kemudian menginfokan dengan info yang telah dilakukan ahlul jahiliyah di zaman Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana keadaan kita yang ternyata setelah kita meninggal, orang sekitar kita, keluarga kita meratapi kita. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Al-Baihaqi dan Ahmad, man yunah alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Barang siapa yang diratapi oleh orang yang masih hidup, maka dia akan diazab dengannya. Kita khawatir nih, jangan-jangan kita nanti diratapi. Maka itulah salah satu gunanya tadi wasiat yang kita lakukan ketika kita merasa dalam keadaan kritis, kita meminta agar diselenggarakan dan dilakukan kepada kita sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang berpesan kepada keluarganya, lihat, ayah akan pergi, kalian harus bersedih, kalian harus membuat acara ini sebagai keadaan kesedihan kalian, dan kalian terserah mau meratapi, berwasiat, maka si mayit mendapatkan hukuman sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, man yunah alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Maka orang yang diratapi tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihukumi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menghindari hal tersebut, maka yang pertama kita berwasiat kepada keluarga kita agar tidak meratapi kita. Kemudian yang kedua, kita jangan sampai pernah berharap dan mewasiatkan untuk agar jenazah kita diratapi atau mungkin dibuat acara-acara kesedihan yang luar biasa terhadap jenazah kita. Dan insyaallah taala sebagaimana penjelasan di sini, kita tidak terkena wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang tidak terkena kepada dosa yang dilakukan oleh orang lainnya karena kita telah berwasiat padanya. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketujuh yang penting kita perhatikan dalam hal ini adalah yaitu tanda-tanda husnul khatimah. Kajian Islam.